Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, the next material on this meeting is chapter 4 and the material are about have, has, there is, there are, an, singular, and plural nouns. Yang pertama, kita akan membahas tentang penggunaan have dan has. Have artinya memiliki atau mempunyai yang digunakan untuk subjek I, you, we, and they. Sedangkan has artinya sama dengan have, yaitu memiliki atau mempunyai, namun digunakan untuk subjek he, she, and it. Penggunaan have dan has. Selain diartikan memiliki atau mempunyai, kata have dan has juga diartikan telah atau sudah. Artinya menceritakan tentang masa lampau. Contoh, yang pertama adalah she has a pen. Contoh yang pertama ini merupakan contoh dari has yang memiliki arti mempunyai. Karena setelahnya ini adalah kata benda, artinya dia memiliki pulpen. Contoh kedua, I have 3 brothers. Saya mempunyai 3 saudara laki-laki. Have di sini juga artinya memiliki atau mempunyai. Sedangkan di contoh yang ketiga, we have finished our homework. Have di sini artinya telah atau sudah. Kami telah menyelesaikan PR atau kami telah mengerjakan PR. Kemudian ada pengecualian dan pola khusus dalam penggunaan have dan has. Yang pertama adalah pengecualian. Jika ada kata does, maka subjek he, she, dan it yang harusnya diikuti oleh has dirubah menjadi diikuti oleh kata have, bukan has. Contohnya, she doesn't have a book. Karena sudah ada kata does di sini, maka yang digunakan adalah have. Kemudian ada beberapa pola khusus. Yang pertama adalah have atau has yang diikuti oleh kata benda artinya memiliki atau mempunyai. Sedangkan have atau has yang diikuti oleh kata kerja bentuk kedua yang menceritakan tentang lampau artinya telah atau sudah. Contoh yang pertama, do you have a pen? Dalam contoh yang pertama ini memiliki pola yang pertama, yaitu have diikuti oleh kata benda. Kata benda di sini adalah pen. Maka have di sini artinya memiliki atau mempunyai. Apakah kamu mempunyai pulpen? Kemudian contoh yang kedua adalah she has finished her homework yesterday. Dia telah menyelesaikan PR-nya kemarin. Karena di sini kata has diikuti oleh kata kerja bentuk kedua atau lampau, yaitu finish, maka arti has di sini adalah telah atau sudah. Kemudian penjelasan tentang artikel atau en. Dan en ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal dan bersifat umum. Maksudnya tunggal di sini adalah tidak lebih dari satu, hanya ada satu. Misalkan sebuah apel, seekor kucing, atau seorang ilmuwan. Di sini akan dijelaskan lebih jelasnya tentang perbedaan cara menggunakan en dan e. Yang pertama, en. En digunakan sebelum kata benda yang diawali huruf vokal atau a, i, u, e, o. Contohnya, I have an egg. Karena di sini kata egg diawali dengan huruf e, jadi sebelum kata egg menggunakan artikel an. I have an egg.
Kemudian penggunaan e digunakan sebelum kata benda yang diawali huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain a, i, u, e, o, seperti n, m, atau l, dan lain-lain. Contohnya, she has a pen. She has a pen. Dia memiliki pulpen. Karena pen ini diawali oleh huruf konsonan, maka sebelum pen menggunakan artikel e. She has a pen. Kemudian ada pengecualian dalam penggunaan artikel ini, yaitu apabila kata benda yang diawali huruf vokal namun pengucapannya seperti huruf konsonan, maka menggunakan e. Contoh, she has a uniform. Meskipun uniform ini dituliskan dengan huruf u pada awalnya, namun ketika diucapkan bunyinya berubah menjadi y, uniform. Maka artikel yang digunakan itu adalah e, bukan en. Selanjutnya yaitu penggunaan there is dan there are. Nah, dua-duanya ini punya arti yang sama, yaitu ada. Tapi, perbedaan penggunaannya itu, kalau there is digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang tunggal. Jadi, bendanya itu jumlahnya satu. Contohnya, there is a book. Ada sebuah buku, jadi bukunya cuma satu. Sedangkan kalau there are dipakainya untuk menyatakan keberadaan benda jamak atau bendanya lebih dari satu. Contoh kalimatnya, there are 3 dolls in my bedroom. Ada 3 boneka di kamarku. Jumlah bonekanya ada 3, jadi pakainya there are. Selanjutnya, singular noun. Nah, singular noun ini seperti pembahasan sebelumnya, yaitu kata benda tunggal. Nah, singular noun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, singular countable noun, yaitu benda tunggal yang dapat dihitung. Jadi, contohnya, an avocado, sebuah alpukat. Jadi, alpukatnya ada satu. There is a laptop on the table. Ada sebuah laptop di atas meja. Nah, jenis singular noun yang kedua itu singular uncountable noun, yaitu benda tunggal yang tidak dapat dihitung. Jadi sebenarnya kalau yang ini jumlahnya itu banyak bendanya, tapi karena saking banyaknya, jadi dimasukkan ke benda tunggal gitu. Karena nggak mungkin juga ada orang yang mau ngitung. Nah, contohnya water, hair, salt, contoh lainnya itu sugar. Contohnya ini, contoh kalimatnya, some water in the glass, sedikit air di gelas. Nah, contoh yang kedua, there is little sugar in my tea, ada sedikit gula di teh saya. Nah, bedanya kalau yang di singular uncountable noun, dia nggak pakai e atau an, tapi kayak avocado ini, dia nggak pakai e atau an, tapi dia pakainya some, little, kayak gitu. Jadi, menunjukkan jamak, tapi ya karena nggak bisa dihitung itu, jadi masuknya ke singular. Nah, yang selanjutnya, plural noun. Plural noun itu kata benda jamak atau lebih dari satu. Nah, plural noun ini juga dibagi menjadi dua, yaitu regular noun dan irregular noun. Yang pertama, regular noun. Regular noun itu sendiri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata benda jamak yang ditambah huruf es di belakangnya. Nah, imbuhan es ini digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf ch, huruf s, ss, sh, o, y, x, z, dan f. Nah, yang kedua, jenis regular noun yang kedua itu kata benda yang ditambah huruf s di belakangnya. Nah, ini digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf selain yang huruf-huruf di atas, selain huruf-huruf yang di sini ya. Ini ada beberapa contoh dari singular noun dan plural regular noun. Ini kalau singular dia pencil, kalau plural dia pencils. Nah, ini karena dia belakangnya huruf L, jadi dia ditambahkan S belakangnya. Contoh yang kedua, watch. Pluralnya jadi watches.
watches karena belakangnya huruf CH. Kalau CH kan tambah ES, jadinya watches. Kata selanjutnya dictionary. Pluralnya dictionaries. Nah, untuk tambahan, kalau katanya belakangnya huruf Y, selain di belakangnya ada huruf ES, huruf Y-nya juga harus diubah menjadi I, jadinya IS. Misalkan library, jadi library yes. Misalkan strawberry, jadi strawberry yes, kayak gitu. Jadi IS. Nah, beda lagi kalau yang kata keempat nih, wolf, jadinya wolves. Yang sebelumnya memakai F, jadi memakai V. Itu juga aturan dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan huruf terakhirnya adalah huruf F-nya itu harus diubah menjadi V. Dan kemudian ditambahin ES, jadinya wolves. Selanjutnya, irregular noun adalah kata benda jamak yang tidak menggunakan imbuhan S atau ES di belakangnya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama itu child, tapi dia pluralnya bukan child pakai S, tapi children. Fish juga tetap fish. Sheep, sheep, merupakan beberapa contohnya. Selengkapnya bisa kalian lihat di kamus ya. Nah, jadi antara singular dan pluralnya itu berbeda kalau di irregular noun. Sekian pembelajaran kali ini. I hope this material will be useful for you. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk bacakan tugasnya. Thank you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.